Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ja'ala lakum as-sam'a. Yang pertama sekali berfungsi dalam diri manusia adalah sama pendengaran. Wal absar secara bertahap berfungsi penglihatannya. Wal afidah berfungsi hatinya. Diharapkan apa? La'allakum tashkurun. Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan hati untuk merasa nikmat Allah. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Maka kalau kita kaitkan dengan surah Al-Insan ini, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtali faja'alnahu sami'an basira wa ja'alna lahu sam'an wal absar. Sementara tujuannya apa? Allah berikan sami'an basira, Allah kita berikan pendengaran, Allah berikan kita penglihatan. Untuk apa gunanya pendengaran dan penglihatan ini yang harus kita lakukan? Nah, bahwa kita dilahirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, alhamdulillah. Pernah bapak-bapak ibu minta kita dilahirkan sebagai manusia? Katakan. Seandainya Allah lahirkan kita sebagai kerbau, sebagai sapi, atau sebagai binatang-binatang yang lain, kita mau apa? Tapi dalam Allah menetapkan kita lahir sebagai manusia, harus bikin kita syukur. Makhluk bukan kita saja. Andai Allah menjadikan kita sebagai jin, andai kata Allah ciptakan kita sebagai iblis yang durhaka kepada Allah, wallahu fa'al bima yurid, Allah berbuat sekehendaknya. Sekarang kehendak Allah berlaku untuk kita. Allah jadikan kita insanan, Allah jadikan kita sebagai manusia. Seharusnya apa? Seharusnya kita bersyukur. Tapi dalam surat Sajadah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, wa nafakhtu min ruhi. Ketika Allah menyiapkan ruh ke dalam janin yang ada dalam rahim ibu, wa ja'ala lakum sam'a, berfungsilah pendengaran, wal absar, berfungsilah penglihatannya, wal afidah, berfungsi hatinya, la'allakum qalilan ma tashkurun. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati sedikit sekali masuk. Nah, makanya yang membuat manusia itu manusia, pendengaran, penglihatan dan hati. Tatkala itu berfungsi, manusia dikatakan manusia. Tatkala itu tidak berfungsi, manusia bisa dikatakan setan, bisa dikatakan binatang. Contoh sama pendengaran. Apabila dikumandangkan suara azan, manusia dengar. Apakah binatang juga dengar suara azan? Dengar. Setelah suara azan, tengok responnya, reaksinya. Kalau dia manusia yang Allah berikan sam'a wal absar, penglihatan, pendengaran dan penglihatan, reaksinya setelah mendengar azan itu, dia akan melaksanakan salat, baik di masjid atau di rumahnya. Itu reaksi namanya. Kenapa? Itulah bedanya manusia yang Allah berikan al-aqlu, an-nafsu, al-qalbu. Manusia diberikan adalah akal, nafsu, dan hati. Ada reaksi. Tapi tatkala suara azan dikumandangkan, setelah suara azan tidak ada reaksinya, tidak ada responnya, maka dia sama dengan hewan binatang. Kita tak pernah menengok sapi setelah azan itu langsung merunduk dia mau sholat. Jadi hanya membedakan kita yang harus kita syukuri pertama sekali adalah pendengaran, penglihatan hati. Maka Allah katakan
wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah berikan kita pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Mana ini? Allah berikan kita ilmu. Mendengar ilmu secara teori, melihat ilmu secara praktek, merasa ilmu secara teori, secara analisa. Jadi ilmu teoritis, ilmu praktis, ilmu analisis. Maka kita disuruh belajar, disuruh belajar di sekolah supaya teorinya kita pelajari, prakteknya kita tengok, kemudian hasilnya kita rasakan. Inilah dia manusia. Ya, maka Allah jelaskan kata kemuliaan manusia, ya, nabatani faja'alhu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami'an basira. Melihat, mendengar janji-janjinya dengan Allah. Apa yang kita dengar? Mendengar janji-janji kita dengan Allah, kemudian melihat serta mempraktekkannya. Inilah artinya وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Sami'na, telah kami dengar janji-janji kami dengan Engkau dulu, ya Allah. Di alam ruh kita sudah berjanji dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan yang kau sembah nanti? Bala. Ya, sami'na bala syahidna. Kami telah mendengar janji-janji kami wa ata'na. Idh qalu sami'na wa ata'na. Ya, ketika kita mengatakan di hadapan Allah, kami mendengar dan kami taati. Inilah jenis sam'an wa basira. Ya, sam'an wa basira, sami'an apa artinya? Sami'an basira, mendengar dan melihat. Melihat itu mempraktekkan, bukan hanya dengar tapi dipraktekkan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat apa yang utama untuk pengembangan diri manusia. Pengembangan pertama adalah diawali dari rohani, itu diawali daripada pendengar. Maka Allah turunkan Al-Quran, Iqra, bacalah. Untuk apa guna dibaca? Ya untuk didengar dulu. Apa gunanya dibaca kalau tidak terdengar? Maka faida qara'tal Quran fastami'u lahu wa ansitu. Nah, faida qira'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Quran, simaklah, dengarkan. Karena itu yang pertama sekali. Masuk ilmu itu adalah pertama sekali dari pendengaran dan penglihatan. Dari penglihatan kemudian daripada hati. Teori, praktek, analisa. Itulah asli manusia. Maka Allah berikrar, bacalah. Mengapa Allah suruh baca kepada manusia? Ya, karena manusia punya 3 kelebihan. Mana kelebihannya? Akal, nafsu, dan hati. Punya akal saja malaikat namanya, punya nafsu saja iblis namanya. Gabung akal-akal dengan nafsu namanya qalbun hati. Maka makhluk yang punya hati adalah manusia. Iblis tak punya hati, malaikat pun tak punya hati, yang punya hati itu manusia. Hati ini apa? Gabungan daripada akal dan nafsu, gabungan daripada positif dan negatif. Di manusia ini adalah makhluk positif dan negatif. Makanya ada yang berbuat baik, ada yang berburuk, karena dia dua dimensi ini. Ya. Di mana yang berbuat baik itu? Yaitu nafsu. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha. Nafsu dan kesempurnaan nafsu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, nafsu itu bisa dia jahat, bisa dia baik. Kenapa? Setelah bergabungnya akal dengan nafsu, maka nafsu ini terbagi 2 dia.
Ada nafsu yang baik, ada nafsu yang jahat. Nafsu jahat ini apa? Karena akal tidak mampu mengalahkannya. Tatkala akal kita tidak mampu mengalahkan nafsu kita, nafsu ini jadi jahat. Tapi kalau akal mampu mengalahkan nafsu, maka nafsu ini jadi takwa. Jadi kita apakan akal manusia ini? Akal manusia ini kita isikan Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran, bacalah, mengertilah, pahamilah, renungkanlah, hayatilah, amalkanlah, ikhlas dalam mengamalkannya. Ini tugas kita di dalam memahami Al-Quran ini. Setelah Quran masuk ke otak kita, ke akal kita, dengan membaca, mendengar, mengaji, kemudian dari akal itu turun dia ke jiwa, ke nafsu. Akhirnya nafsu ini kalah. Nafsu fujur, nafsu jahat itu kalah. Setelah kalah nafsu jahat, barulah nafsu berubah dari fujur menjadi takwa. Yang menjadikan takwa siapa? Al-Quran. Mana ayatnya? Surat Al-Baqarah ayat 2. Allah sudah jelaskan. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jelas sekali. Demikianlah Al-Quran, Al-Kitab, Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya. Jangan ragu. Hudan lil muttaqin. Quran itu mampu menjadi petunjuk, menjadi pembimbing bagi siapa? Bukan dari muslimin, bukan bagi orang Islam, tapi lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena nafsu tidak ada dua, fujur dan takwa. Tapi kalau kita tidak mampu memahami Al-Quran ini, tak mau mendengarkan Quran, tak mau belajar Quran, tak masuk ke akal kita, tak masuk ke jiwa kita, ke nafsu kita, tak masuk ke hati kita, berarti kita akan senantiasa melakukan yang fujur jahat. Nah itu pasti. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, bisa dipahami kira-kira fungsinya? Masuk pertama sekali Al-Quran itu ada apa? Malah telinga. Karena kita bacalah. Ya. Bacalah. Yang mengkonsumsi bacaan pertama itulah pendengar kita. Maka ada satu neraka yang Allah sediakan untuk yang punya telinga, tak mau mendengarkan kajian, tak mau mendengarkan Quran, khusus Allah satu neraka. Apa kata mereka? Wa qalu Al-Mulk ayat 10. Surah Al-Mulk ayat 10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wahai ya Allah, jikalau di dunia mau kami mendengarkan ayat-ayat Engkau, sunnah hadis-hadis Nabi-Mu, mau kami belajar Al-Quran dan Sunnah, kami dengarkan, kami pahami, kami amalkan, atau mau kami menggunakan akal kami isi dengan Al-Quran dan Sunnah, kami amalkan, kunna fi ashabis sa'ir, maka pada hari ini kami tidak akan masuk neraka sa'ir.